Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dari Manda Agustika, Anissa, Yesi Septiani Setiabudi dan Siti Winaningsih. Di sini kami akan mempresentasikan materi bank syariah. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi nilai mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dengan dosen pengampu, Ibu Musdalifah SEMA. Sebelumnya pasti kita belum memahami, apa sih yang dimaksud dengan bank syariah? Berikut adalah pengertian dari bank syariah. Bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan sistem bank syariah. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dimaksudkan antara lain untuk menyediakan alternatif pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyimpanan dana atau jenis jasa lainnya maupun berupa pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Adanya produk syariah tersebut memberikan tempat bagi masyarakat yang belum bisa menerima sistem bank konvensional disebabkan oleh karena hambatan keyakinan yang dianutnya. Dalam menjalankan upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan kegiatan yang mendasar dan memiliki dampak yang luas, bukan saja bagi perekonomian nasional tetapi juga kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembangkan perbankan syariah tersebut perlu diikutsertakan unsur yang dapat membantu perkembangan sistem perbankan syariah antara lain bankir syariah, para ahli ekonomi, hukum dan perbankan Islam, serta para ulama. Dalam pendirian bank syariah diperlukan dukungan permodalan yang kuat dan pemilik bank yang layak serta kondisi keuangan yang sehat sehingga bank syariah mampu bersaing dalam dunia perbankan internasional. Hal ini sejalan dengan perkembangan globalisasi sistem keuangan dan pembukaan akses pasar serta perlakuan non-diskriminasi. Sementara itu, penambahan jaringan bank syariah dimungkinkan untuk memperluas jangkauan layanan melalui pembukuan unit pelayanan syariah dengan tetap memperhatikan rencana kerja bank dan kelayakan, serta kemampuan keuangan bank. Selain itu dalam pendirian bank syariah diperlukan dukungan permodalan yang kuat dan pemilik bank yang layak serta kondisi keuangan yang sehat sehingga bank syariah mampu bersaing dalam dunia perbankan internasional. Berikut ini adalah bentuk hukum, permodalan dan kepemilikan bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, bentuk hukum bank syariah dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Ada pula kegiatan usaha bank syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 62/24 PBI 2014 Oktober tahun 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha bank syariah dapat dibedakan sebagai berikut. Penghimpunan dana atau disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Sementara simpanan untuk tujuan investasi akan mendapatkan imbalan dari bank. Bentuk simpanan manapun yang dipilih sangat dipengaruhi oleh niat atau motif dari nasabah. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip al-wadiyah dan al-mudarabah. Penyaluran dana atau pembiayaan, financing. Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia, yaitu prinsip jual-beli, bangi, prinsip bagi hasil, prinsip sewa-menyewa, dan prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad kar. Ketiga, penyediaan jasa, jasa pelayanan perbankan, bank service. Jenis jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan imbalan atau fee, antara lain. 1. Al-wakalah. Al-wakalah secara harfiah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. 2. Hawalah. Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang, debitur,
kepada orang lain yang wajib menanggungnya. 3. Kafalah. Kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua, tertanggung, apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. 4. Rahan. Rahan adalah harta atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam, debitur, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank. Tujuan pemberian fasilitas rahan oleh bank adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya. Berikut ini merupakan perbedaan sistem bunga dan prinsip syariah. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan. Sementara, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Itulah penjelasan dari bank syariah dan jenis lainnya. Bisa dikatakan bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam, dengan berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Dan tujuan bank syariah itu sendiri adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Karena ini berkaitan dengan prinsip bank syariah, yang sesuai dengan syariah Islam yang melarang adanya riba dalam setiap transaksi yang berlaku. Dalam Islam, riba hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Itulah penjelasan bank syariah dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.